Bertambahnya korban dugaan kekerasan seksual oleh Priguna Anugrah Pratama dari 1 menjadi 3 menghadirkan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Priguna berpeluang dijerat pasal berlapis dengan ancaman pidana kurungan paling lama 17 tahun. Lantas adakah konsekuensi hukum lainnya? Selengkapnya dalam Benang Merah Ancaman Pidana Dr. Priguna. Tersangka kasus dugaan pemerkosaan Priguna Anugrah Pratama hanya bisa berselimut penyesalan melewati hari-hari ke depan. Kepuasan sesaat demi memenuhi hasrat menyimpang karena ia anggap menyuguhkan tantangan, nyatanya cuma menghadirkan keterpurukan. Keterpurukan bagi Priguna dan sudah barang tentu para korban. Priguna tidak hanya kehilangan kesempatan menjadi dokter ahli dan mewujudkan mimpi-mimpi yang dipupuknya sedari dini. Tapi kini ia juga harus berhadapan dengan jerat pidana. Semula Priguna dinilai melanggar pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman paling tinggi 12 tahun penjara. Lihat ini sangat miris. Pastinya. Keterlaluan. Ekstrim sekali. Kasus perkosaan mungkin cukup banyak. Tapi perkosaan yang ini di luar nalar. Sangat-sangat melukai perasaan kemanusiaan kita. Kenapa? Karena terjadi terhadap seorang yang sedang dalam kondisi kejiwaannya sendiri tergoncang. Korbannya bapakku kritis, usiaku 21 tahun. Bisa kita bayangkan apa yang terlintas di pikiran anak itu. Sehingga untuk mendapatkan kehidupan sang ayah, apapun saya lakukan. Apalah cuma ambil darah, apapun akan saya lakukan untuk ayah. Tapi di kondisi yang begini, alih-alih untuk simpati apalagi empati, malah ini menjadi peluang. Ini kebangetan banget. Namun menyusul bertambahnya jumlah korban yang bersuara, Priguna pun dinilai telah berlaku jahat secara berulang. Pasal yang berpeluang menjeratnya juga berubah, yakni pasal 64 KUHP. Ancaman hukumannya disebut lebih tinggi, yakni kurungan paling lama 17 tahun. Terlebih, tekanan halayak luas menyangkut kasus ini semakin keras. Jadi kemungkinan sangat besar ini pasti berujung hukuman pidana. Nah, kemudian kan pertanyaan berikutnya nanti kira-kira berapa sih hukuman pidananya kan? Ancaman-ancaman itu. Pasalnya apa sih? Ancamannya apa sih? Karena ini nanti yang menimbulkan gejolak juga. Kalau Anda melihatnya kurang, seperti apa berarti, Bang? ada yang marah. Kalau kebanyakan, ada juga mungkin yang marah. Soal pasal apa yang pantas dikenakan, pihak berwenang masih menelaahnya. Di sisi lain, suara nyaring agar Priguna dihukum berat berkumandang. Wacana agar pelaku kekerasan seksual diganjar kebiri pun mengemuka lagi. Namun mewujudkan gagasan ini juga tak gampang. Di sejumlah negara yang menerapkan kebiri, sanksi tersebut diberikan atas permintaan pelaku secara sadar. Tataran yang paling mendasar, yang membuat efektivitas kebiri itu tinggi bukan semata-mata pada perlakuan terhadap fisik si predator. Tapi kebiri dilakukan berdasarkan permintaan si predator. Permintaan mengindikasikan bahwa cara berpikir si predator sudah terkoreksi. Dihadapkan pada sederet konsekuensi hukum serius, suara bernada lain berhembus, menyebut Priguna mengidap kelainan. Dalih ini dipandang berpeluang menghindarkan Priguna dari ancaman kurungan menjadi pemulihan alias rehabilitasi.
Namun, temuan di lapangan mengungkapkan sebaliknya. Priguna dianggap dalam kondisi kesadaran diri penuh saat melakukan kejahatan seksual terhadap korban-korbannya itu. Sekarang ada istilah gangguan Kelainan seksual begitu ya? kelainan seksual atau kelainan apapun. Bagi saya, psikologi forensik itu justru untuk mencari pembuktian tambahan apakah orang ini masih layak menyandang profesi dokter. Karena sudah tidak bisa diharapkan seperti itu. Dengan rangkaian manipulasi yang sangat terencana, ini bisa terungkap. Pertama, apresiasi kita kepada korban. Korban berani speak up di tengah kondisi dia yang sedang terpuruk. Terpuruk karena kondisi ayah, terpuruk pula karena tereksploitasi seperti itu. Kemudian yang kedua, apresiasi saya kepada rumah sakit. Karena begitu korban melapor, segera setelah itu sehingga kita bisa mendapatkan barang bukti yang menurut saya sangat cukup untuk pembuktian di pengadilan. Biasanya kasus perkosaan itu persoalannya di alat bukti. Di alat bukti? Iya, barang bukti awal yang bisa beralih menjadi alat bukti. Acap kali tidak ditemukan, acap kali hilang, acap kali habis. Satu-satunya alat justifikasi dalam tanda petik ya adalah mungkin plea for insanity atau tadi pasal 44 seperti Ibu Jenderal katakan, yaitu adanya ketidakmampuan mentalnya untuk memahami apa yang dia perbuat. Tapi kan ini sebaliknya, ini kan metodologis ya. Pertama dia dokter itu dulu, ya, artinya dia very educated. Yang kedua metodologis kan, dia sudah menyiapkan prosesnya, menyiapkan ruangannya, dia ada obat biusnya, dan dia lakukan bukan sekali dugaannya kan, korbannya bukan sekali. Artinya dan bertambah ya korbannya plea for ya. insanity itu bahasa literaturnya ya. Sederhananya adalah dia mengaku gila gitu ya, sehingga dia tidak bisa dipertanggungjawabkan itu perbuatannya itu sangat kecil ya, dan sangat tidak rasional. Karena yang terjadi adalah sebaliknya, dia in control dengan metodologi tertentu itu ya, dia melakukan satu perbuatan secara metodologis. Itu artinya dia kan in control terhadap perbuatannya. Tadi kalau bahasa kedokteran dari Pak Dokter, dia mempunyai kemampuan kognitif. Kita melihat kapasitas mentalnya, kapasitas kognitifnya. Meskipun ada diagnosis kelainan seksual atau apa, tapi kalau kapasitas mentalnya, kognitifnya jalan, dihukum. Kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan dokter residen Priguna Anugrah Pratama seakan membuka mata. Dunia medis tanah air butuh koreksi di sana-sini menyangkut banyak hal. Sudah semestinya memandang seorang dokter tidak sekadar dari sisi keilmuan dan kepandaian semata, tetapi juga dari segi moral dan etika.